يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan banyak kenikmatan sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, diampuni dosa-dosanya, dikabulkan segala doa dan hajatnya, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam masa invasi Israel ke Palestina, beberapa peristiwa luar biasa dialami oleh pejuang Palestina. Pasukan Israel terus melancarkan serangan militer, terutama di wilayah Gaza, yang telah menjadi sasaran serangan berdampak tragis dengan ribuan warga Palestina yang kehilangan nyawa dan sekitar 13.000 orang lainnya terluka. Namun, selama invasi yang telah berlangsung sejak tahun 2008, banyak insiden luar biasa yang memberikan bantuan dan pertolongan kepada pejuang Palestina dan warga setempat, mulai dari munculnya pasukan berpakaian putih hingga serangan roket yang dengan misteriusnya mengenai pasukan Israel. Berikut ini adalah serangkaian peristiwa luar biasa yang terjadi di Gaza yang tengah berlangsungnya konflik antara Palestina dan Israel yang kami kutip dari berbagai sumber. Silakan para sahabatku untuk menyimak terus video ini sampai selesai, agar sahabat bisa mendapatkan informasi yang lengkap supaya tidak gagal faham. Kejadian yang pertama adalah penggunaan senjata RPG oleh pejuang Palestina yang secara ajaib mengenai tank Israel. Cerita ini disampaikan oleh seorang ketua mujahid Gaza kepada Ustadz Abdullah Zaik Abdul Rahman. Dalam salah satu pertempuran, ketua mujahid Palestina memberikan arahan kepada para pejuangnya untuk menyerang tank Israel yang memasuki wilayah mereka. Meskipun mereka hanya memiliki 6 senjata RPG yang merupakan granat peluncur roket yang ditembakkan dari bahu. Namun, tiba-tiba senjata-senjata itu secara ajaib mengenai tank Israel yang menghancurkannya. Para pejuang sangat terkejut dan heran mengapa senjata-senjata mereka tiba-tiba berfungsi dengan begitu sempurna dan mengenai sasaran. Setelah kejadian tersebut, para pejuang mujahid menemukan bahwa ke-6 senjata RPG tersebut sebenarnya tidak pernah digunakan. Pertanyaan yang muncul adalah, siapakah yang sebenarnya menembak pasukan Israel? Kejadian yang kedua adalah kehadiran pasukan berpakaian putih di Gaza. Dalam sebuah acara televisi Israel, seorang tentara Israel menceritakan bahwa mereka melihat pejuang mujahid Gaza yang mengenakan seragam putih yang secara aktif membantu para mujahidin Palestina. Pada suatu hari di penghujung Januari tahun 2009, sebuah rumah milik keluarga Darduna yang terletak di antara Jabal Al-Qasif dan Jabal Ar-Ra'is, tepatnya di Jalan Al-Karam, didatangi oleh sekelompok pasukan Israel. Semua anggota keluarga diminta untuk duduk di sebuah ruangan, dan salah satu anak laki-laki diinterogasi mengenai ciri-ciri para pejuang Al-Qassam. Selama interogasi, seperti yang dilaporkan oleh situs Palestina Al-A'an, mengutip cerita seseorang mujahidin Al-Qassam, anak laki-laki tersebut dengan jujur menyebutkan bahwa para pejuang Al-Qassam mengenakan pakaian berwarna hitam. Namun tentara Israel justru marah dan menganiayainya hingga pingsan. Selama 3 hari berturut-turut, setiap kali dia ditanya, anak laki-laki tersebut terus menjawab bahwa para pejuang Al-Qassam mengenakan seragam berwarna hitam. Akhirnya tentara Israel marah besar dan dengan keras berkata, "Wahai pembohong, mereka mengenakan seragam berwarna putih." Kejadian yang ketiga adalah munculnya pasukan lain yang tidak dikenal.
Peristiwa ajaib lain yang diceritakan oleh penduduk Palestina di situs milik Brigade Izzuddin Al-Qassam Multaqo Al-Qassami, mereka menyebutkan bahwa ada pasukan lain yang tidak dikenal. Pada awalnya sebuah mobil ambulans dihentikan sekelompok pasukan Israel. Supirnya ditanya, apakah dia berasal dari kelompok Hamas atau Fatah? Sopir itu menjawab, saya bukan kelompok mana-mana, saya hanya sopir ambulans. Akan tetapi tentara Israel itu masih bertanya, pasukan yang berpakaian putih-putih di belakangmu tadi masuk kelompok mana? Si sopir pun kebingungan karena dia tidak melihat seseorang pun yang berada di belakangnya. Saya tidak tahu, hanya itu jawaban satu-satunya yang ia miliki. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, cerita mengenai pasukan yang tidak dikenal itu juga diceritakan penduduk rumah susun wilayah Al-Islam yang hendak mengungsi bersama keluarganya untuk menyelamatkan diri dari serangan Israel. Di tangga rumah, ia melihat beberapa pejuang menangis. Kenapa kalian menangis? Tanyanya. Kami menangis bukan karena khawatir keadaan diri kami atau takut dari musuh. Kami menangis karena bukan kami yang bertempur. Di sana ada kelompok lain yang bertempur memporak-porandakan musuh dan kami tidak tahu dari mana mereka datang. Jawabnya. Seorang tentara Israel di saluran channel Shiloh milik Israel juga mengatakan, kami berhadapan dengan pasukan berseragam putih-putih dengan berjanggut panjang. Kami tembak mereka, akan tetapi mereka tidak mati. Lantas mereka bertanya, siapa sebenarnya pasukan berseragam putih itu? Apakah pasukan berseragam putih itu adalah malaikat? Wallahu a'lam bishawab. Lalu kejadian yang keempat adalah ulama Suriah bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ada cerita yang menakjubkan, di mana seseorang ulama Suriah bermimpi bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpinya tersebut, beliau melihat Rasulullah sedang mengeluarkan pedang dari sarungnya. Lalu ulama itu bertanya kepada baginda Nabi, wahai Rasulullah, engkau mau pergi kemana? Lalu baginda Nabi pun menjawab, aku mau berperang di Gaza. Masya Allah, itulah peristiwa ajaib yang diceritakan Ustadz Abdullah Zaid ketika berada seminggu di Gaza dalam misi kemanusiaan. Lalu kejadian yang kelima adalah kejadian keselamatan seorang mujahid meski terkena serangan bom. Cerita ini menceritakan tentang seorang dokter di Gaza yang merawat seorang pasien mujahid Palestina yang terluka sangat parah akibat terkena serangan meriam Israel. Meskipun tubuhnya dipenuhi serpihan dari peluru meriam, qadarullah, sang mujahid ini masih hidup karena jantungnya tidak terkena serpihan tersebut. Setelah diperiksa, ternyata di dada seseorang mujahid terdapat mushaf Al-Quran yang telah diletakkan di dalam saku bajunya. Kemudian kejadian yang keenam adalah cuaca ekstrim membatasi operasi militer Israel. Semua peristiwa ataupun kejadian adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bila Dia menghendaki segalanya dapat terjadi. Beberapa hari lalu, militer Israel gagal memasuki jalur Gaza Palestina karena cuaca yang ekstrim yang melanda wilayah Israel. Badai pasir, banjir, dan cuaca buruk membuat pilot dan operator drone Israel kesulitan dalam mendukung operasi militer mereka. Peristiwa ini juga dipercaya sebagai pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi Palestina. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, melalui semua kejadian ajaib ini yang di luar nalar manusia, penting bagi kita untuk mengambil pelajaran bahwa keberanian dan keadilan selalu mendapat dukungan, bahkan dari yang tak terlihat ataupun nampak. Dalam situasi yang sulit, semangat manusia untuk bertahan dan mencari kebenaran adalah sumber keajaiban sejati. Semoga kisah-kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berjuang demi untuk kedamaian dan keadilan seluruh dunia. Mari kita semua berdoa agar saudara-saudara kita, para mujahid-mujahid kita yang ada di Palestina mendapat ketabahan, kekuatan, kesabaran, dan diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang telah menjadi syuhada, semoga Allah berikan tempat yang paling indah, yaitu surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah hanya ini yang dapat saya bagikan dan sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.